umur 6 kita bikin karya nggak akan seperti karya kita di umur 7, nggak akan karya kita di umur 8 dan seterusnya gitu. Dia merasa setiap step itu penting untuk dia look back. Nah inilah yang sebenarnya kita pengen di Karya Raya. Dia bikin dengan karya dia sendiri dan rupanya pun akhirnya bagus-bagus kok hasilnya gitu loh. Jadi ada banyak yang karya itu sekarang jadi koleksi perpustakaan Jakarta. Jadi kalau misalnya kamu sering baca ya, itu transisi ke menulis itu agak mudah sebenarnya, nggak gitu susah karena kamu udah sering lihat banyak referensi dan lain-lainnya gitu. Ini sesuatu hal yang meresahkan buat aku gitu karena kita nggak pernah dalam sejarah manusia gitu, kita ada makhluk yang lebih pintar daripada kita, ya kan? Nggak pernah ada kan gitu. Dan baru sekarang kayaknya. Kalau misalnya seperti itu, ya kita lihat aja kalau manusia lebih pintar daripada monyet gitu kan, monyet dimasukin ke kebun binatang, right? Sekarang kita nggak tahu apa yang akan AI lakukan pada kita. Menurut aku kalau misalnya penulis yang beginner, it's better jangan pakai AI dulu, karena sebenarnya kita nggak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu apa yang dilakukan terus kita udah pakai AI, kita nggak bakal pernah sampai ke level yang itu. Ya bayangin kayak misalnya belum bisa jalan tapi kita udah pakai motor gitu. Kita nggak bakal pernah bisa jalan. Poinnya gitu sih sebenarnya. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bareng dengan Ko Ernest. Iya, Ernest. Jadi Ko Ernest ini adalah foundernya dari Book a Book dan Karya Raya. Yes. Ya, kita sebelum ke sana kita bakal ngobrol-ngobrol latar belakangnya Ko Ernest dulu ya. Oke. Ko Ernest itu basicnya dulu majornya ngambil apa sih sebelumnya? Aku ngambil arts di University of Sunderland, UK. Yeah. Fine Arts. Yes, Fine Arts. Itu yang latar belakangi tadinya apa sih ngambil Fine Arts itu? Kayak ini kasus klasik ya, jadi kayak kalau kita nggak gitu bisa dalam hal apapun, paling aman masuk arts. Oh dulu berarti sempat di fase kayak bingung banget gitu ya? I wouldn't say bukan bingung, mungkin kelihatannya bingung kalau dari segi kita lihat sekarang, tapi pada waktu itu kita cuman we don't think about it, we didn't think about it, kita jadi cuman yang kayak kita lewatin aja lah, apa sih gitu kan, ekspektasi orang tua kuliah, habis kuliah kerja, jadi kita kuliahnya apa yang kita bisa aja, basically kayak gitu sih. Jadi basically dari Fine Arts, terus setelah itu kerjanya di bagian apa? Oke, jadi ini ada hal menarik. Jadi abis Fine Arts ya, I think tahun ketiga, aku udah sadar kayak, kayaknya aku ngerasa kayak I cannot draw. Karena painting nggak mungkin. Aku lihat teman-teman aku semua kayak pergi ke London, jadi gembel gitu kan. I think kalau bule itu acceptable, that kind of life gitu, kayak drifting gitu ya, bohemian. Tapi kita sebagai orang Asia gitu tuh selalu dituntut untuk dapat kerjaan, basically. Jadi kita harus kerja, kita harus mendapatkan suatu kerjaan. Jadi di situ dimana aku actually hokinya aku bisa menulis dan karena sering membaca sih, basically. Jadi emang agak kita bisa bilang deviasi tapi nggak juga sih sebenarnya. Banyak juga yang dari arts masuk ke advertising sebenarnya untuk jadi copywriter atau jadi art director gitu. Jadi setelah jadi Fine Arts itu nyemplungnya malah ke copywriting. Yes, copywriting. Jadi Ko Ernest jadi copywriting tuh selama berapa tahun? Long time. Mungkin 10-15 tahun kali ya, aku lupa. Iya. Mungkin 10 tahun yang benar-benar kerja di kantor, tapi 5 tahunan mungkin kayak freelance gitu ya. Oh, berarti lumayan senior untuk copywriting. Cukup lama berarti sih. Kalau kayak copywriter kayak Om Bud gitu. Om Budiman Hakim. I see. Oke, iya. Terus dan sebagainya. Ya mungkin saya ikut di The Writers-nya dia sih. Oh, I see. Jadi ada komunitas The Writers itu. Mungkin awareness kalau kapan-kapan boleh dilihat. Oke, di menarik. Komunitasnya. Walaupun saya nggak aktif, cuman saya lihat dia push untuk nulis bukunya untuk orang-orang awam. Pokoknya slogannya dia seumur hidup kamu paling nggak punya 1 buku. I see. Dalam hidup. Jadi dia encourage buat teman-teman untuk nulis buku. Ya salah satu bukunya mungkin ada dorongan dari itu juga. Cuman ini ya. Lebih ke pengalaman hidup kita. Oke. Jadi setelah pengalaman dari copywriter tuh kok mulai buka book dulu atau Karya Raya dulu ini? Book. Jadi iya, mungkin kalau aku ceritain book itu awalnya yang start itu istri aku. Ya, jadi waktu itu dia mulai di tahun 2017. Ya. Waktu itu dia sampingan aja, karena waktu itu awalnya adalah sebenarnya kita pengen anak kita suka baca. Oh. Jadi istri aku suka bikinin buku personalized buat anak aku. Oh, buku custom gitu. Buku custom, bener. Itulah book. Jadi buku customnya itu tentang misalnya dia suka makan buah, dia suka membaca buku. Nah,
Tapi karena emang fase anak-anak itu fase internalisasi. Internalisasi. Jadi itu tuh kebawa gitu. Sampai sekarang anakku jadi suka baca buku, suka makan buah jadinya. Nah, karena lihat-lihat begitu, jadi istri aku juga kalau misalnya tiap kali anak aku ulang tahun, ngasih bingkisannya tuh gitu, personalized book. Nah, itu mulai tuh teman-teman kita mulai pada ngerasa kayak, ini lucu nih, mau juga beli, kayak gitu. Mulai dari situ. Cuman tahun 2000, aku tuh baru join di tahun 2018 akhir kayaknya ya. Masih belum terlalu lama ya. Belum terlalu lama, karena waktu tahun 2017-2018 aku tuh di startup, dan waktu itu aku lihat istri aku punya brand tuh sebenarnya orang banyak yang suka. Jadi aku sempat bilang sama dia, kayaknya kamu harus gedein deh. Tapi belum di branding saat itu. Udah, tapi kayaknya ya gitulah ya, standar gitu. Cuman after a while aku bilang kayaknya this is so good. I think you need to like up the branding. Tapi dia waktu itu bilang, aduh, pusing deh gitu kan. Biasanya kalau cewek gitu sampingan doang pengennya gitu. Akhirnya lama-lama dia bilang kalau misalnya mau di up brandingnya kamu ikutan juga dong gitu, bantuin gitu. Dan akhirnya waktu itu aku baru kebetulan juga waktu itu startup aku juga baru pecah juga, jadi aku sekalian langsung bantuin dia. Oh, berarti mulai full time-nya tuh waktu 2018 itu. 2018 akhir aku belum full time juga, masih banyak freelance. Mungkin dibilang full time banget tuh di 2019 akhir 2020. Oh, berarti 1 tahun untuk adjustment itu ya. Adjustment. Nah, jadi yang aku lakukan adalah aku mulai bantuin dari nulis buku, aku mulai bantuin branding, bikin logo di mana dan sebagainya. Jadi ya 2019 baru full. Itu 2019 baru. Seiring dengan Karya Raya atau Karya Raya itu beda lagi. Karya Raya itu baru ada tuh di tahun 2022 itu. Walaupun idenya udah dari 2021 sebenarnya. Berarti waktu Covid itu ya? Waktu Covid. Anak aku tuh suka bikin buku sendiri. Dan aku juga zaman dulu tuh kan suka banget bikin komik-komik gitu. Kayak gitu kan. Terus jadi suka sama papa aku dibawa, kasih lihat temennya, dibilang ini bagus banget. Dan aku ngerasa itu tuh actually bikin kita tuh merasa happy ya dan bangga gitu ya bisa bikin kayak gitu waktu kecil. Nah, ketika anak aku bikin, aku juga ngerasa kayaknya bisa nih anak-anak lain juga bikin. Cuman waktu itu tuh kita cuma anak yang mau bikin kita bikinin. Jadi belum sesuatu yang kayak ini kan jadinya kayak semacam annual exhibition kan. Tapi dulu tuh nggak kayak gitu. Sejak kita ketemu sama Perpustakaan Jakarta, yang Perpustakaan Jakarta memiliki visi yang bagus juga. Dia ingin anak-anak mulai menulis dan membaca. Jadi waktu itu kebetulan visi kita cocok dan akhirnya kita bikin exhibitionnya barengan dengan Perpustakaan Jakarta di tahun 2023. Kalau tadi kan buka book mulai dari istri, triggernya anak gitu. Terus kok bisa mulai di launching ke umum gitu pertama kali, maksudnya setelah di anak dulu tuh, terus kok mulai ini mulai tak buka untuk umum tuh mulai buka book. Ya buka book itu mulai buka book lagi ya kita. Udah lama kayaknya sekitar 2017 kan dia awalnya kayak udah tengah-tengah mau ke 2018 pun udah mulai dijual untuk umum sebenarnya. Namun istri aku cuma jual di Instagram aja. Oh, jadi online cuma di platform Instagram aja. Dan dia kalau misalnya kalau ada order dia bisa suka kayak aduh banyak banget nih ordernya, stres gitu malahan gitu. Malah stres. Karena cuma sampingan waktu itu dan dia waktu itu lagi hamil dan kerja sendiri ya. Iya betul. Sama babysitter aku waktu itu. Ya tapi babysitter aku sekarang udah graduate, dia sekarang jadi kepala produksi di kantor. Sekarang jadi kepala produksi. Oh malah sekarang babysitternya jadi kepala produksi. Betul. Jadi dia ada pengalaman juga untuk dalam proses produksi itu ya. Iya, karena dia memang dari awal sekali dia ada di situ. Dari rumahan terus menuju ke produksinya. Betul. Nah, terus kok bisa itu book a book tadi terus ke Karya Raya. Itu terus kok bisa itu sebenarnya Karya Raya itu gagasannya dari Koarna sendiri atau istri juga? Oke, Karya Raya itu sebenarnya aku juga nggak tahu kalau yang itu gagasan dari mana karena waktu itu kita running berdua ya. Cuman waktu itu kita ingat bahwa banyak anak-anak yang pengen minta bikin buku sendiri. Ya, tapi kalau misalnya benar. Tapi kalau bikin buku sendiri, terus sama kita di polish, kita skripnya kita bagusin, terus kita kasih ilustrasinya, itu menurut aku nggak original karya anak-anak gitu loh. Jadi waktu itu kita pikirnya adalah kita pengen karya anak-anak yang original karena kalau mungkin Rian sadari ya. Umur 6 kita bikin karya nggak akan seperti karya kita di umur 7, nggak akan karya kita di umur 8 dan seterusnya gitu. Jadi aku ngerasa setiap step itu penting untuk dia look back. Nah inilah yang sebenarnya kita pengen di Karya Raya. Dia bikin dengan karya dia sendiri dan rupanya pun akhirnya bagus-bagus kok hasilnya gitu loh. Dan itu sesuai umurnya dia? Sesuai umurnya dia. Tanpa di polis apapun? Mungkin dibantu sama orang tua dari segi cerita, dari segi gambar. Tapi yang terpenting dari Karya Raya adalah
dia membuat karya ini gitu loh. Dia yang menginisiasi, dia memotivasi sendiri untuk bikin karya, dan karyanya dia tuh bisa menjadi sesuatu. Oh. Jadi ada banyak yang karyanya tuh sekarang jadi koleksi perpustakaan Jakarta. Jadi kalau perpustakaan Jakarta dia bisa lihat bukunya dia, ya kan. Terus jadi juga udah jadi ada yang dipublish dengan publisher lain, itu ada beberapa. Terus kalau di karya raya itu berarti juga diurusin sama ISBN-nya. Yes. Dan sebagainya. Kalau udah masuk ke perpustakaan kita akan urusin ISBN-nya, cuman emang nggak semuanya kita urusin karena repot. Iya betul. Bener. Jadi ada beberapa yang kalau request atau memang benar-benar ada kepentingan dia masuk perpustakaan, itu kita urusin ISBN. Jadi kan mungkin nggak semua berupa tulisan ya. Ya, ada yang gambar. Yang cuman gambar doang kan ada. Ada juga. Ya berarti kalau kayak gitu kan nggak bisa di ISBN-nya. Ya ada sedikit sulit ya. Emang ada beberapa apa sih namanya kalau kita bilang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh si penulis buku agar bisa masuk ISBN. Ya waktu itu kok bisa Koernes kerjasama dengan Perpustakaan Jakarta? Perpustakaan Jakarta waktu itu emang udah sering kontekan sama kami karena mereka kan banyak beli buku-buku kami juga dari Bookebook. Ya. Bookebook itu masuknya ke mana? Ke TK atau ke... Bookebook itu sebenarnya buku anak itu kita dari 0 sampai 12 tahun kurang lebih banyakan, dan itu personalized book. Ya, cuman kita juga banyak buku yang dibeli oleh perpustakaan. Jadi waktu itu kita udah ada kontak dengan perpustakaan. Jadi kontaknya awalnya dari situ ya. Dari perpustakaan membeli buku itu. Berarti bukan sekolahan tapi perpustakaan Jakarta. Betul. Itu. Oh, dari situ mulai kontak, terus di Karya Raya ini mulai diadakan. Wah, keren banget ya idenya. Sebenarnya kalau Koernes sendiri menyadari kalau minat baca di anak-anak di Indonesia terutama nggak terlalu tinggi tuh sejak kapan sih? Udah lama sih sebenarnya. Itu udah lama banget. Jadi emang ini penting sih. Jadi aku ngerasa emang dari dulu sebenarnya minat baca ya, kita ngomong minat baca ya. Ya emang even dari waktu aku kecil juga nggak banyak sih sebenarnya yang baca ya. Cuman waktu itu kebetulan aku tuh baca karena emang dari dulu tuh aku nggak pernah punya game konsol. Jadi dari kecil emang baca karena nggak main game konsol. Ya, jadi emang aku dulu nggak gitu ada game konsol lah ya. Jadi aku banyakan baca dan waktu itu tuh kalau dibeliin ya pasti buku. Aku jadi kalau liburan sekolah aku dikirimnya ke tempatnya tante aku. Di situ aku jaga toko biasanya. Nah, cuman ketika aku jaga toko itu biasanya aku dikasih ya udah boleh nih langganan buku di taman baca. Jadi aku biasanya ambil buku 1-2 gitu. Sambil jaga toko kan malas ya. Jadi aku kayak baca aja gitu sebenarnya. Jadi nggak baca, nggak jaga toko. Baca itu sebenarnya juga kayak pelampiasan nih daripada. Iya, dan kebetulan juga emang aku lumayan suka sih sama cerita. Tapi dulu tuh aku belum gitu suka menulis sebenarnya. Tapi aku suka menulis. Yang namanya cerita tuh aku suka. Iya. Terus kalau Koernes sendiri mulai menulis kapan itu? Ketika kerja. Berarti kalau copywriter kan pasti menulis. Yep. Cuman kalau waktu kuliah dulu apa sudah ada tulisan-tulisan tertentu? Udah ada kayak semacam esai-esai gitu pasti ada kan. Cuman itu aku nggak gitu passion sih waktu itu dulu. Aku cuma suka baca. Dan belum dipublish. Ya, cuman menariknya gitu. Jadi kalau misalnya kamu sering baca ya, itu transisi ke menulis itu agak mudah sebenarnya, nggak gitu susah karena kamu udah sering lihat banyak referensi dan lain-lainnya dan gitu. Udah terisi lah ya. Jadi ngejarnya tuh nggak gitu ribet. Palingan yang kita up aja itu adalah buku-buku yang kita baca. Kalau dulu misalnya baca untuk enjoyment. Nah, ketika udah harus menulis, kita biasanya baca yang mulai yang lebih berat. Ya, literatur yang kayak mungkin yang kayak Russian literature kayak Leo Tolstoy gitu-gitu. Kita mulai baca lah gitu kan. James Joyce gitu. Kita mulai baca yang agak berat karena kita pengen tahu literary device apa aja yang ada di situ gitu. Terus gitu, kalau Koernes ada nggak sih waktu pertama kali membuat pertama kali join di Bookebook ya, terus momen-momen dengan anak-anak yang membaca buku dari Bookebook itu yang ke-capture banget di ingatannya Koernes? Oh iya, ada warm memories mungkin atau apa yang bikin ini loh kayaknya jadi motivasiku. Oh iya, sebenarnya cukup banyak sih. Jadi kayaknya kita sering banyak banget dapat kayak testimonial gitu ya dari customers gitu. Dan jadi emang aku kadang-kadang ngerasa customers kita tuh emang the best ya. Jadi karena mereka mengerti dengan value membaca. Banyak banget yang bilang kayak ya ini anak jadi suka baca karena dia dia melihat diri dia di situ gitu loh. Most of the time
seperti itu gitu. Ada yang dia bawa ke luar negeri untuk saudara dia yang di luar negeri. Dia ini. Ya, dan dulu kita tuh sering banget ngirim ke UK, ke Meksiko, Hong Kong. Jadi itu menunjukkan bahwa memang banyak gitu orang-orang yang merasa value buku personalized book tuh ada sih sebenarnya. Kalau penjualannya sendiri untuk personalized book itu mereka biasa ada minimumnya nggak sih kalau mereka Nggak mau? ada, satu cukup. Satu pun bisa. tetap nggak apa-apa. Cuman kalau ada nggak yang jadi, wah ini jadi best seller nih seseorang gitu. Ada satu buku yang jadi kayak udah dibeli ribuan ya. Itu tuh yang All the Things You Can Be, itu yang kedua. All the Things You Can Be yang kedua. Iya, itu buku yang kedua, itu udah sampai ribuan deh kayak sekarang. Itu ceritanya gimana? Awal mulanya dia tuh. Oh, itu sebenarnya aku tulis untuk anak aku sebenarnya. Anak aku yang tadi, yang cowok yang muter-muter ya. Yang muter-muter, iya. Ketika dia lagi di perut ya, aku tulis buku itu buat dia sebenarnya. Jadi aku harapan aku buat dia. Jadi nanti dia besar jadi apa, dan itulah yang akhirnya jadi best seller sih sebenarnya. Kalau Ko Ernest punya publisher sendiri atau gabung dengan publisher lain? Aku ada publisher sendiri. Publisher sendiri. Jadi publisher sendiri terus urus ISBN sendiri ke Perpustakaan Jakarta. Di situ. Yeah. Dan untuk pemasarannya sendiri kalau bukunya Ko Ernest? Aku sebenarnya not so good dalam marketing ya. Jadi karena kita semua di sini adalah orang-orang introverts, jadi kita lebih suka bikin barang, habis itu kita berharap barangnya kejual ya. Makanya akhir-akhir ini aku emang ada tim marketing sendiri sih gitu loh. Jadinya aku emang ada tim marketing sendiri. Dulu sih basically cuman organik. Udah lempar ke Instagram aja gitu doang karena kita I don't know man, sebagai orangnya itu kita kayak agak ya marketing kedua lah gitu. Kalau ada kadar biaya kita habisin buat bikin produk lagi gitu. Kayaknya lebih idealis ya kok. Iya, terlalu. Idealis banget untuk berkarya itu ya. Iya. Kalau nama karya raya sendiri itu kan kedengarannya sama kaya raya hampir. Iya, kaya raya. Apakah betul. dari situ? Atau? Ya, kurang lebih dari situ kita berharap anak-anaknya jadi kaya raya ya ke depannya, of course. Amin. Tapi ya kita nyebutnya kayak gampang ya, karya raya gitu. Jadi emang itu yang di ini. Emang ada beberapa sih dulu nama-nama yang keluar, tapi aku rasa kayak paling bagus yang paling gitu. cocok ya. Paling enak. cocok yang itu. Catchy enak ya dengerannya, ya betul. Gampang diinget lah. Kalau untuk karya raya sendiri berarti 2021 idenya. Setelah itu baru launching 2022 ya kalau karya raya. 2022 ya kita mulai calling buat submission ke 2023. Submission. Jadi waktu di tahun pertama itu ada sekitar 638 karya. Tahun kedua 1018 karya. Wow. Tahun ini sejauh ini 1.700 karya sejauh ini. 1.700 karya. Wow, gile. Keren. Ya. Kalau sekarang itu kan zamannya juga itu ya, Ko. AI ya. Terus Ko Ernest juga pernah menulis keresahannya di Instagram tentang AI waktu itu. Oh yes. Dua part itu. Iya. Itu keresahan Ko Ernest sendiri tentang AI gimana sih sebenarnya? Oke. Jadi gini deh. Jadi aku sih ngeliatnya AI seperti ini ya. Jadi kayak kita tuh menciptakan sesuatu entity yang menurut aku pada akhirnya pasti akan, lebih pintar dari kita. Lebih pintar dalam segi intelektual ya. Karena mereka sebenarnya kan, kalau kita nih sebagai manusia kita bisa bekerja dan berpikir, cuman kita terhalang sama hardware lah ya. Iya, betul. Biologi kita kan begini kan. Iya. Kita pasti butuh tidur, kita pasti nggak bisa kerja terus, kita depressed and everything like that. Namun AI itu bisa terus-terusan gitu loh. Dia bisa keep on going. So the thing is, aku lihatnya gini, AI itu keep getting clever, keep getting more intelligent. Meanwhile, human yang bergantung sama AI is getting lebih nggak pintar gitu loh. Human lebih nggak pintar dari AI. Iya. So oke, balik lagi ke AI ya. Tadi iya sebenarnya gitu. Jadi aku ngerasa AI itu menjadi semakin pintar. Sementara manusia itu karena ketergantungan sama AI, kita melihat jadinya terbatas. Ya jadi semakin terbatas ya. Aku bukan bilang semakin nggak pintar, semakin terbatas gitu. Dan ini sesuatu hal yang meresahkan buat aku gitu. Karena kita nggak pernah dalam sejarah manusia gitu. Kita ada makhluk yang lebih pintar daripada kita. Iya. Iya kan, nggak pernah ada kan gitu. Dan baru sekarang kayaknya. Kalau misalnya seperti itu, ya kita lihat aja kalau manusia lebih pintar daripada monyet gitu kan. Monyet dimasukin ke kebun binatang, right? Sekarang kita nggak tahu apa yang akan AI lakukan pada kita gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi aku berusaha banget untuk gimana caranya manusia can, either I don't know whether compete atau live peacefully sama AI. Itu sih jadinya. Jadi itu yang keresahan aku aja sebenarnya lebih ke situ. Tapi kalau menurutku juga AI itu kan sebuah revolusi. Kalau manusia kan berevolusi. Jadi kayak kalau kejar-kejaran sebenarnya mereka
lebih faster daripada kita. Yes, betul. Karena dia evolve lah. Kita nggak evolve tapi kadang devolve malah. Iya, betul. Karena kita teknologi jadi enak semua kan, kita cari praktis semua kan. Jadi kayak ya udah mau yang praktis ketik GPT sekarang dikit-dikit. Betul. Terus scrolling down terus. Jadi kayak menulis itu jadi ditinggalkan banget kok. Yes. Nah kalau Ko Ernest sendiri untuk biar tetap aku harus menulis terus itu membangun habitnya gimana gitu? Oh, oke. Jadi actually kalau menulis itu kan aku udah mungkin sekarang pun kalau nggak salah ya, maksudnya sekarang pun kayak copywriting terus dan lain-lain bantuannya AI. Iya betul. Menurut aku gini, jadi kalau AI itu gini deh, menulis itu ada dua level ya kadang-kadang ya. Jadi ada satu yang kayaknya kita emang rutin gitu. Ini menulis biasa buat POS, buat jualan, itu kita udah tahu lah kayak hook headline yang baik kayak gimana and everything. Mungkin untuk masalah seperti itu AI bisa bantu ya, mungkin ya. Mungkin, karena mungkin nggak bisa banyak waktu kali, karena zaman sekarang kan kita beda zaman dulu. Dulu kita bisa mikirin, aku ingat waktu zaman aku mulai kerja, aku mikirin satu headline tuh bisa seharian. Dan nggak apa-apa banget gitu loh. Sekarang nggak bisa gitu loh. Sekarang harus udah banyak banget gitu. Mungkin tuh AI bisa bantu actually. Cuma be mindful aja sih. Jadi gini, menurut aku kalau misalnya penulis yang beginner, it's better jangan pakai AI dulu. Karena sebenarnya kita nggak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu apa yang dilakukan terus kita udah pakai AI, kita nggak bakal pernah sampai ke level yang itu. Karena jadinya kita kita udah ya bayangin kayak misalnya belum bisa jalan tapi kita udah pakai addicted gitu. Ya kita pakai kursi roda mungkin ya maksudnya. Jadi kayak mungkin kita belum bisa jalan, kita pakai motor gitu. Kita nggak bakal pernah bisa jalan. Poinnya gitu sih sebenarnya. Analoginya seperti itu. Ya, jadi kalau bisa jalan dulu. Jadi kalau misalnya udah jalan, ketika misalnya suatu hari deh gitu ya, hal-hal yang buruknya. Suatu hari AI itu ada agendanya dipegang sama misalnya kayak entity bisnis atau apa. Mungkin ketika kamu nulis copywriting, dia nulisnya dengan cara tertentu yang menguntungkan dia, tapi kamu nggak tahu gitu. I think that's dangerous kita gitu. Kita kan nggak tahu mereka kalau kita prompting disimpannya di mana. Ya betul, karena kita sebagai gatekeeper ya. Jadi kalau kita udah tahu what is right and wrong, ketika dia masukin input yang salah kita tahu, oh ini nggak bener nih gitu. Aku bisa benerin. Seperti itu sih maksud aku. Jadi awareness-nya lebih tinggi ya. Awareness lebih tinggi sih. So what I mean is like kita harus tetap usaha kita sendiri sih sebenarnya seperti itu. At least because we know what is going on. Oh wah. Iya. Susah tapi kok kalau di zaman sekarang ini. Ya, it's a bit hard. Untuk Ernest kan pernah nulis waktu kayak kata Luis de Salvo yang tentang menulis adalah cara alami tubuh dan jiwa memulihkan luka. Yes. Itu maknanya yang dimaknai sama Ko Ernest sendiri gimana sih? Oke, jadi yang aku dapat sih ya, jadi gini. Menulis itu kan sebenarnya actually is well known buat heal trauma ya. Terapi, ya. Aku pernah kena semacam clinical depression di tahun 2012 for one whole year. Setahun. 2012 satu tahun full aku depres. Jadi depresnya tuh bener-bener ini bener-bener yang kayak lu bisa black out di jalan, terus bisa bener-bener kayak warna dunia tuh pudar gitu, itu beneran. So maksudnya itu beneran real ya. Jadi ketika sebelum aku kena depression, aku tuh kayaknya lihat depression tuh is just sadness yang berkelanjutan. Tapi enggak sih, sebenarnya itu ada semacam physical juga di situ yang lumayan parah. Jadi apa yang terjadi waktu itu sebenarnya kalau kita depresi, aku selalu merasa itu adalah tubuh kita atau jiwa kita yang sebenarnya gitu bilang ke kita gitu, something is wrong gitu, something is not right, ada yang nggak beres gitu sama lu gitu kan sebenarnya gitu. Dan waktu itu aku juga nyadarnya karena pada waktu itu aku sering nulis, jadi aku mulai nulis tuh because I want to understand what's happening. Dan itu adalah hal yang menyeramkan karena kalau misalnya kita sakit perut kita ngerti lah, kita pergi ke dokter, kita makan obat, kita sakit apa kita ada simptomnya, ada penyelesaiannya. Tapi kalau mental itu menyeramkan karena kita nggak pernah tahu penyelesaiannya itu apa dan di mana. Karena itu di dalam kita. Karena di dalam. Even triggernya juga bingung apaan gitu ya. Nah, cuman akhirnya aku menyadari pada waktu itu adalah aku tuh selama ini hidup bukan aku yang sebenarnya gitu. Jadi waktu itu tuh is a lot of things yang aku lakukan tuh actually bukan aku. Oh, ya, jadi aku tuh karena kita waktu kecil sebenarnya gini, waktu kecil aku anaknya cukup baik. Jadi aku banyak walaupun aku ngikutin banyak ekspektasi orang.
Jadi kayak aku ikutin, kayak aku harus begini, oke aku ikutin, aku harus gitu, aku ikutin. Walaupun tapi itu semua tuh sebenarnya kependem dan itu nggak hilang gitu sampai kita selesaikan sebenarnya. Dan kebetulan waktu itu keluarin tahun 2012. Nah, tapi yang menolong aku, tapi aku nggak sadar ya. Karena waktu itu aku lagi berusaha menulis novel. Jadi dari tahun 2009 itu, aku tuh sebenarnya berusaha nulis novel. Tahun 2012, jadi aku masih di masa-masa aku nulis tiap hari. Ya, tapi itu sebenarnya tidak sadar membantu aku gitu loh. Itu jadi terapi. Jadi terapi, tapi terapinya sih karena gini, kalau nulis novel kita kan cuma bisa menulis apa yang terjadi pada kita dan di dekat kita. Iya. Ya, tapi lambat laun aku jadinya taruh makna gitu di situ gitu loh. Jadi I change, tertuang ke situ. ya I change, tapi nggak nyadar ya. Jadi ketika hilangnya sendiri pun nggak nyadar gitu loh. Because of writing. Sampai akhirnya baru berapa lama baca tentang trauma dan menulis, aku baru sadar rupanya waktu itu aku lakukan adalah terapi. Tapi aku nggak nyadar waktu itu. Tapi waktu itu sempat itu nggak sih ke medical nggak sih, ke medical help? Nah, karena waktu itu kan kita bisa bilang depresi itu tabu kali ya. Kayak kita kalau itu kayak masuk rumah sakit jiwa atau gimana 2012 tuh masih kayak gitu banget. Jadi enggak sih. Jadi waktu itu juga kayaknya ya semua I don't think anybody understand that. Mungkin gitu. Zaman 2012 itu belum zaman mental health ya. Jadi kayak anak-anak kalau seperti itu dianggap ya something wrong. Maksudnya lu kenapa sih gitu? Lebay gitu. Ya lebay lu, iya benar. Dan kalau menghidupi ekspektasi orang tuh aku relate banget sih. Aku relate banget, aku juga sempat menghidupi ekspektasi orang. Terus kemudian aku ke fase, aku ada 3 fase sebenarnya. Yang tak tulis di buku itu juga. Ya mungkin aku nulisnya buku, yang nulis istriku sih, aku cuman co-writernya. Jadi aku 3 fase itu hidup menghidupi ekspektasi orang, terus hidup sesuai mauku sendiri. Dan itu ternyata dua-duanya salah. Ketika menghidupi ekspektasi orang aku tertekan. Jadi ketika menghidupi ekspektasi orang itu aku tertekan, aku depres dan aku nggak bisa jadi diriku sendiri. Dan ketika aku menghidupi diriku sendiri, jadi diriku sendiri, aku ngerasa free banget. Tapi aku jadi nggak bertanggung jawab kok. I see. Jadi aku nggak bertanggung jawab sampai sempat ada niat waktu itu untuk suicide ada. Jadi ada ke arah suicide itu karena ya dulu aku ngefansnya sama Kurt Cobain sih. Kurt Cobain, Ya, Kurt Cobain tahu kan? Iya. Dia kan slogannya I hate myself and I wanna die. Terus I hate everybody dan sebagainya itu. Ternyata tuh merasuk terus kan. Karena aku baca bukunya dia yang tebel banget itu, biografi, aku nonton semua biopiknya dia, biografinya dia aku nonton, ya mungkin masuk ke dalam itu. Jadi aku kan mau hidup sesuai mauku, jadi rebel. Tapi jadi kayak aku udah nggak takut mati karena itu. Sampai akhirnya aku menemukan yang terakhir ini, aku hidup sesuai maunya Tuhan. Ya menurut Bible sih. Ya baru belajar, belum terlalu dalam, tapi ternyata kok lebih ringan. Jadi sampai kenapa aku juga buat podcast ini ya karena aku di panggilanku yang ketiga ini. Jadi aku merasa seperti itu. Coba untuk menulis aku masih belum se-intens mungkin. Iya, I think it's fine. Susah itu kok. Eksternalisasi sih sebenarnya basically. Mungkin kalau yang nggak bisa nulis, dia bikin apa ya namanya seni gitu. Sebenarnya yang penting sih kita butuh pengeluaran sih. Harus kita dikeluarkan. Ya harus dikeluarkan, tapi in the way that kita beneran pikirin gitu, what is happening, terus apa sih penyaluran aku gitu-gitu sih. I think it's very important sih buat kita ya. I mean, untungnya ada beberapa orang mungkin kalau kita dari bidang seni gitu ya, kita secara natural bisa melakukan hal itu. Ada beberapa orang yang nggak seberuntung itu gitu ya, jadi dia susah. Nggak ada ya, akuntan misalnya gitu kan, agak susah gitu. Kayak kita ngerasa gitu, tapi dia tuh bingung juga gitu mau ngeluarinnya gimana kan, karena tidak ada ini ya. So I think arts itu emang untuk semua orang sih. Untuk semua orang. Dan aku nggak pernah judge si arts seperti ini jelek, seperti ini bagus. I don't care, karena menurut aku itu hanyalah ekspresi diri gitu. Jadi yang kita harus ingat juga, bikin arts itu kan kadang-kadang orang suka bilang kayak, aduh tapi aku gambarnya jelek gitu ya. There is no such thing sebenarnya. Jadi karena gini, ketika aku nulis, mungkin orang nanya gitu, karena banyak banget sih nanya, kamu udah berusaha nulis novel dari tahun 2009 let's say, misalnya gitu. Sampai sekarang udah berapa puluh tahun gitu kan. Tapi aku tuh nggak pernah ngerasa pressure untuk hal itu gitu. Karena pertama, aku nulis tiap hari tetap. But as you know, benefit pertama itu untuk diri sendiri, right? Jadi kayak sebenarnya itu nggak perlu dijual gimana banget gitu. Dan aku nggak pernah mencampuri urusan seni sama urusan kerjaan. Kalau kerjaan aku benar-benar kerjaan. Kalau seni aku seni, karena I don't want the art
buat harus dijual gitu, dipaksa dijual. Karena kalau dipaksa dijual, that means you're not making art anymore. You're like trying to make a commercial art gitu loh. Nah itu it's a kind of different thing. Jadi kalau misalnya kita emang udah really mau jadi artis gitu loh, bikin aja gitu. Dan kalau kerja aja gitu. Menurut aku kerjaan sama ini dipisahin. Jadi it's okay. Jangan bilang kayak gambar jelek, nggak, itu ekspresi kamu gitu, it's okay gitu. Dan akhirnya mungkin dari kebebasan Ko Ernest sendiri itu lepas dari menghidupi ekspektasi orang ya. Lepas, tapi ada juga kejadian yang membantu itu sih. Jadi waktu tahun 2011 itu tuh aku suka nulis-nulis tapi aku kasih ke teman aku. Nah kebetulan waktu itu ada teman aku yang bilang ini bagus banget nih, sama dia dikirim ke publisher. Bentuknya tulisannya novel juga itu? Novel, short story. Oh short story tapi ada collection of short story. Dia kirim ke publisher, lalu publisher ini bilang, wah kita mau publish. Aku dipanggil waktu itu ke kantornya. Ya kan, tahun 2011. Waktu itu publisher cukup gede sih. Waktu itu aku sampai sana, tapi aku cukup kaget karena sampai sana itu pas waktu masuk ke ruangan itu udah ada covernya. Oh, udah jadi? Udah ada marketing plan-nya. Udah ada bantal di situ. Ini kenapa bantal, aku bilang. Ini gimmicknya nanti kita jualannya pakai bantal. Loh kenapa bantal, aku bilang. Ini keren banget, mau jadi cerita sebelum tidur, bagus gitu kan. Terus aku kayak, waduh, gimana ya waktu itu feelingnya tuh kayak, pertama kalau aku percaya kalau dipublish kita harus ngobrol dulu gitu sama editor atau segala macam. Tapi waktu itu nggak ada, lompat. Dan waktu itu covernya juga aku merasa tidak merepresentasikan ceritanya. Jadi waktu itu aku tanya, ini sebenarnya kalian udah selesai baca belum sih? Gitu. Kita udah baca 3/4, udah aman. Aku habis itu langsung kayak, waduh. Di launching nggak jadinya? Iya. Aku bilang kayak aku nggak mau dulu deh gitu. Jadi akhirnya di stop. Karena aku ngerasa gitu loh, waktu itu tulisan aku juga belum bagus-bagus banget. Aku nyadar banget soal itu. Jadi mungkin Rian tahu ya kalau taste itu biasanya naik duluan daripada kemampuan. Kemampuan tuh misalnya masih di bawah ya, taste udah di atas gitu. Itu kadang-kadang yang bikin kita agak susah. Tapi nggak imbang, tapi itu bagus. Berarti you need to like, kalau misalnya ada belum siap jangan dikeluarin gitu. Jangan demi kayak aku pengen publish buku gitu. Jadi penulis itu ada dua. Whether you wanna publish it karena for the sake you wanna publish it, atau yang kedua adalah you really wanna express yourself. Jadi aku lebih milih yang kedua sih gitu loh. Aku mau tahu ekspresinya harus bener dulu, harus sesuai dulu baru itu keluarin. Karena I believe hidup panjang lah gitu loh. I don't know, tapi maksud aku adalah you jangan confuse yourself with the publishing and wanna create some work gitu. Wow. Iya, tapi waktu itu sebenarnya kan kalau sebagai orang kayaknya udah dibuatin marketing plan seperti itu. Kalau kita logis, wah kayaknya enak nih, tinggal jalan doang. Iya. Tapi kalau sosok idealnya dari Ko Ernest, idealisnya Ko Ernest, kayaknya enggak deh. Iya, karena takut, karena aku tahu standarnya gitu loh. And I didn't think my writing was any good at all. It's so bad. It was so bad. Jadi kenapa aku juga nggak kasih ke semua orang, kenapa aku kasih ke teman-teman aku? Karena I believe teman-teman aku ini nggak bakal ngejudge. Tapi kalau kasih lain, I'll be judge gitu. Belum siap dilempar ke umum gitu. Nggak siap sama sekali gitu. Aku nggak bakal bisa bertanggung jawabin, dan I believe as a writer, I can ever recover from that. Wow. aduh. Ya. Tapi akhirnya itu di launching nggak yang itu? No. Belum pernah. Sampai sekarang masih ada di kotak sepatu. Sampai sekarang nggak launching? Iya, nggak ada keinginan? Belum sih, nggak ada sih. I don't think yang manuskrip itu aku nggak ngerasa is good enough. Aku sekarang lagi menulis lagi, tapi for other things gitu loh. Mungkin aku akan launch gitu loh, karena aku ngerasa lately itu aku udah mulai merasa nyaman dengan cerita tersebut gitu loh. Iya. Tapi kayaknya kayak tadi Ko Ernest ngomong soal book itu kan anak ya, dari 6 tahun, 7 tahun, tulisannya kan, tulisannya pasti kan berbeda. Lah, Ko Ernest memikirkan itu juga ke diri Ko Ernest nggak? Waktu itu tulisan Ko Ernest waktu 2011 itu kan Ernest di zaman 2011. Terus sempat kepikiran nggak, Ernest yang 2011 ini bakal aku keluarin, ini loh Ernest 2011? Ada kemungkinan, karena gini, the bulk of writing yang susahnya itu di editing sebenarnya. Jadi writing itself is not hard, karena writing itu aku biasa natural aja. But what is so hard, itu adalah bikin ini relevan dengan orang lain, and bikin ini tuh ada value-nya gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya ada orang writer ngomong, kita tuh nggak pengen ngelihat you are bleeding. Yang kita pengen rasakan adalah how you feel. Tapi gue yang rasain. I wanna see myself bleeding like you gitu loh. Nah itu yang susah. Jadi memproyeksi pengalaman ini sangatlah susah gitu. Kalau kita cuma kasih lihat,
kita bleeding nih, kita menderita gitu. Itu namanya curhat, oke? Tapi gimana caranya bikin mereka tuh ngerasain itu yang Relate, susah. ya? Itu yang susah, ya. A lot of people That is relate- really hard. Ya, relate that's with really us. hard. Benar. Karena yang paling susah adalah how you tell it. It's not what you gonna tell. Cerita cinta banyak banget. Iya. A, cinta B. Tapi how you tell it is the most important thing. Iya. Nah, kalau kuncinya dari Ko-Ernest sendiri untuk seperti itu gimana? Biar tulisannya Ko-Ernest relate. Setiap cerita itu agak sulit. Jadi kadang-kadang aku ada cerita yang aku ngerasa kayak I think this is it. Itu udah oke gitu loh. Ada beberapa cerita yang aku ngerasa kayak belum gitu loh. Nggak, it's gonna be hard satu sama lain, nggak bisa disamain gitu loh. Tapi menurut aku itu juga pencarian diri gitu. So the most important thing adalah aku tuh make sure that myself is satisfied gitu loh. Nah itu yang agak susah sebenarnya karena kita pengen tahu ini bener-bener hal yang kita pengen komunikasiin ke orang gitu. Don't make it like kayak ini bukan gua yang ngomong gitu, just because karena gue pengen publish gitu. Itu sangat susah gitu loh. Tapi untungnya aku nggak pernah terburu-buru untuk ngelakuin publish itu gitu. So I better keluarin satu buku yang I really think this is it gitu daripada aku ngeluarin 12 yang kayak I don't think it's me gitu loh. Gitu sih sebenarnya gitu. Jadi kayak it's kinda hard gitu. Banyak istri aku juga nanya kayak why kenapa lu simpen semua stack papernya, tapi I just don't feel like I wanna this is not, ini sketches lah. Tahu kan sketches sama yang di kanvas itu beda gitu loh. I think all of that is sketches. Tapi itu nggak sia-sia, itu yang aku pengen ngomong. Jadi kadang-kadang orang itu nggak akan sia-sia. No, karena orang-orang selalu bilang kayaknya kalau kita nggak publish, it is something that kayak lu nggak kerja for nothing gitu loh. Tapi enggak sih, karena ada pengertian-pengertian baru dari setiap sketches yang terjadi di situ. Iya. Ya, so I don't know, mungkin Rian nulis buku, maybe you understand, maybe ini, tapi I feel like that gitu loh. Jadi aku selalu ngerasa something, ya kayak misalnya getting cured from depression is one thing, Kedua, you know yourself better. Kayak you know yourself, rupanya you are this kind of a writer. Kayak misalnya dulu aku suka nulis panjang banget, karena aku pengen banget nulis novel yang masterpiece, yang panjang, yang tebal. But actually after I found out, I don't like writing long prose. I like yang pendek dan simple gitu. Ternyata itu bukan diriku gitu ya? Iya, ternyata bukan diri gue. Makanya ketika dipaksain tuh kayaknya maksa banget ini gitu. Kenapa ini kayaknya maksa banget? So, setiap orang pasti punya style sendiri-sendiri dan kita nggak bisa maksain diri kita pengen jadi seperti itu gitu loh. Maybe I like this guy, siapa namanya? William Faulkner. I like this guy, William Faulkner. Tapi aku nggak pernah bisa nulis kayak gitu deh. It's so bisa hard. jadi dia. Nah, I didn't think, my brain doesn't process like that gitu loh. So it's different. Ya beda-beda. Kalau novel sendiri, Ko-Ernest sudah launching novel yang lalu, yang 2009 itu launching nggak akhirnya? Nggak. Jadi tetap di stack di rumah. Tetap di stack. Maybe one day ya, kita lihat kalau di bisa. Kalau novel sendiri, Ko-Ernest sudah launching berapa novel? Belum ada. Belum ada. Jadi tetap disimpan ya. Jadi aku belum merasa aku worthy enough to publish a novel. I'm not that good ya. I'm not that good yet. Ya. Ya siapa tahu, tapi kok. Siapa tahu mungkin tahun ini atau tahun depan ya, kita lihat aja gitu. Aku biasanya sih, jadi prinsip hidup aku tuh kadang-kadang jangan maksa. Jangan maksa. Keep it light and simple gitu. Jadi aku cuma lihat kayak misalnya istri aku bikin book, terus aku lihat kayaknya ini oke loh. So I help her gitu loh. Jadi aku lihat jalan yang paling effortless aja gitu loh. Karena kalau maksa, there is something wrong about that, you shouldn't go there gitu sih aku rasanya gitu. Kalau istri sendiri sama anak-anak diajarin untuk nulis, istri suka nulis juga nggak sih? Suka nulis. Dia juga copywriter by the way. Copywriter juga. Iya, kita ketemu di kantor sama. Ketemunya di kantor. Jadi copywriter semua. Ya. Kalau anak-anak udah diajarin nulis dari kecil ini apa? Yang gede iya, tapi yang kecil ini agak beda. Jadi aku approach-nya beda sama dia. Dan nggak memaksakan. Nggak memaksakan. Untuk pertama kali approach biar suka nulis gimana sih anak-anak? Suka baca dulu yang pertama kali. Ya, itu harus dikelilingin sama buku-buku sih sebenarnya. Harus dikelilingin dengan buku-buku. Jadi harus mulai kayak dari kecil diajarin buku dulu gitu loh. Before gadget. Yes. Sebenarnya tergantung sama cerita yang dia suka. Kan kita bisa bacain untuk mereka kan, kita bisa act it out. Jadi yang penting ceritanya dia suka aja. Kalau cerita dia suka, dia pasti balik-balik lagi ke buku itu. Tapi sekarang susah ya kalau anak-anak sendiri sekolahnya di sekolah yang general apa ada mungkin homeschooling itu? Biasa aja. Biasa aja. Cuman tetap aja kalau anak
di lingkungan sekolah itu kan teman-temannya gadget semua. Ya, Itu ya. Ko Ernest sendiri gimana buat di sini? It's kinda hard buat itu ya. Emang kita try to fight it aja sih. Di rumah kita suka suruh dia baca, tapi dia pasti dapat kayak exposure kayak gitu udah pasti kena. Susah terpapar soalnya di mana-mana kan nggak mungkin kita udah bentengin di sekolah tetap kena juga kan. Yes, it is hard. Susah, It is hard. Apalagi temennya pegang semua. Tapi Ko Ernest sendiri anak-anak dikasih gadget nggak? Ya, dan aku ngerasa itu kesalahan. Kesalahan. Karena dulu aku pikir kayak mereka butuh tahu lah. But actually, setelah aku pikir-pikir lagi, mereka bisa adaptasi nanti gitu. Oh. Karena setiap gadget kan dibuat untuk jadi ini kan intuitif dan user experience yang maksimal kan. Jadi lebih susah buat ngajarin mereka suka baca daripada main gadget, ngerti nggak sih? Jadi I think main gadget bisa belakangan sebenarnya gitu loh. Buku dulu. Ya, if I had to do it again, I will do that gitu loh. I will mungkin cut gadget beneran off kali sampai ini. Tapi sekarang it's too late now. Ya tapi tetap buku diterusin. Ya, buku aku dikasih terusin. Setiap hari pasti ada baca, tiap hari baca. Cuman sekarang ya combine lah dengan gadget udah pasti ada one day, you know. Ya ada pokoknya screen time tetap dibatasin. Kalau di Book sendiri sama Silakan. Please. sama Karya Raya, apakah ada semacam komunitas di dalam itu? Komunitas community yang ada di terbentuk. Karya Raya sih. Itu memang Ko Ernest sengaja proyeksikan untuk membentuk apa terbentuk secara organik? I think terbentuk secara organik ya. Organik. Ya. Aku soalnya bukan orang yang benar-benar suka berorganisasi juga sih sebenarnya. Cuman I think customers itu mereka tuh I think they see themselves as a part of a movement. Karena sebenarnya ini Karya Raya. Gerakan. Iya, karena Karya Raya ini juga sebenarnya successful is not because of us, it's because of our customers. Karena mereka tuh banyak banget yang menyadari, anak-anak tuh harus loh menulis buku dan segala macam. Bayangin aja kan aku nggak gitu marketing kan ya. Itu cuma di post di Instagram, terus gerakannya tuh dari dari organik semua. Ya, dari moms, dari teachers. Teachers are the one that is very the one that are very enthusiastic about Karya Raya. Jadi kita tuh digerakkan oleh teachers, oleh moms, dads gitu loh. Itu yang hebat sih menurut aku dari customers kita gitu loh. Dan sebenarnya karena tujuannya Ko Ernest dan istri sendiri baik, ya otomatis didukung dengan orang-orang. Iya, aku ngerasa gitu sih. Aku ngerasa I think they really help us a lot. I feel really grateful with to have them as our customers gitu ya. Aku makanya I try to bener-bener try to ask them kalau mereka butuh apa yang bisa aku lakukan. Jadi kita bener-bener kayak sangat customer base banget. Kita banyak banget tanya mereka. Dan deket banget. Ya cukup deket sih. Aku banyak banget tanya mereka. Berikutnya ada apa ya enaknya ya gitu loh. Karena aku ngerasa mereka we servicing them gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Kayak tadi juga aku kan di booth-nya Ko Ernest juga ngobrol sama itu customer kan tadi beberapa. Yes, yang itu. Iya. Bener-bener udah kayak friends banget kan, kayak teman banget kayak udah lama. Dan insight-nya dapat banyak dari mereka kan. Ya. Kayak ini harus gini dan perkembangannya anaknya gini. Itu kayaknya happy juga ya denger. Iya. Pertama kali denger Book sama Karya Raya sendiri aku juga lihat ini seperti sosial banget. Ya, it feels like that ya. Tapi tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa itu kelihatan sosial banget? Gimana? Karena sekarang terlalu kapitalis di sini, man. I think. Jadi semua bisnis tuh kita ngelihat kayak harus ada untungnya dari mana gitu. Kayak orang lupa gitu actually bahwa kita bisa gabungkan gitu, ada something that is good and something that you can make money from. Itu bisa digabungin gitu loh. Jangan I know banyak kan example adalah lu jual apa sih something yang banyak dan something yang masif. Kayak kapitalis banget gitu ya, kayak lu udah kirim berapa kontainer kayak gitu kan pertanyaan biasa kayak gitu kan. Angka quantity. Biasa kita tahu ya kalau lagi Chinese New Year kan kita ketemu langsung spendingnya aduh. Main apa kok sekarang kok gini gitu. Kalau main buku mereka bingung. Bener, tapi itu menurut aku ini adalah perubahan di mana orang-orang emang mulai ngelihat bisnis itu sebagai sarana untuk mencari uang. Makanya ketika ada benefitnya, it looks like social. It looks like social, but it's not actually. Kita nggak. I don't think we can survive on charity dan gitu-gitu, agak susah sih untuk kita kalau. Terus kayaknya Ko Ernest sendiri berhenti untuk membeli buku ya? Aku sempat karena buku banyak banget. That's a problem. Stop. That's a problem. Jadi gini, kadang-kadang. Kenapa kok itu awalnya? Ya karena banyak banget buku di rumah ya, dan aku ngerasa aku belum sempet be thoughtful about what I'm gonna read next. Itu sih.
Jadi aku berusaha stop dulu untuk tahun ini gitu loh. Tahun ini? Ya. Baru tahun 2025 ini stop beli Yes, buku? baru tahun ini doang. And I already bought like 3 books. I failed. I failed. Tapi untuk buat tetap? Untuk buat tetap. Untuk buat tetap. Tapi gitu. stop beli dulu karena Ya, aku lebih thoughtful lah. Aku tujuannya tuh ngurangin sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya kalau kita set target gitu ya, misalnya aku selalu set target di company, aku ngerasa 70% tercapai itu udah bagus. Jadi targetnya aku bisa over. Ini juga nggak beli buku sama sekali. Ya mungkin aku ujung-ujungnya mungkin at the end of the year maybe 10 kali aku beli ya. Usually aku bisa beli banyak banget, like I don't know 30, 50 gitu. Tapi akhirnya kebanyakan gitu loh. Itu aja Dan sih. belum kebaca semua. Belum. Akhirnya bikin janji ke diri sendiri seperti itu. Yes, jadi aku berusaha try to self restrain. However, I failed. Ya udah bagus lah tapi. Ya, I hope. Mungkin kalau Ko Ernest sendiri ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman yang nonton ini, yang belum tahu buku book itu apa, karya raya itu apa, dan untuk menulis, untuk membaca, ada pesan nggak? Iya, jadi emang mungkin susah ya kadang-kadang mengkomunikasikan karya raya dan buku-buku is a hard thing. Karena orang bisa nanya, jadi ini tuh apa sih? Yeah. Apakah ini toko buku, apakah ini personalized book, apa ini design agency, ataukah ini event gitu kan? So I think it's less about that. Jadi kita nggak gitu mikirin kita di bidang apa sih. Basically yang kita pikirin adalah kita pengen untuk anak-anak tuh gemar membaca. Because khususnya aku gitu ya, I'm the one yang ngerasakan benefit membaca itu buat aku tuh really change my life gitu. Benefit membaca dan menulis. Kalau aku nggak suka baca, maybe I don't have a job right now, right? Nah makanya aku ngerasa I want kids to understand the importance untuk membaca. Jadi apapun yang kalian lakukan, I think just try to get your kids to read aja deh, gitu loh. Orang mungkin merasa ini kayak sesuatu yang kuno gitu ya, membaca gitu ya, old school gitu ya. Banget. But believe me, it actually helps Kita karena dari segi evolusi, we are not far off dari 2000 tahun yang lalu. So we still benefit greatly from that gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak terlalu doesn't really matter buat apa itu book dan karya raya. Yes, aku lebih pengen dikenang sebagai we are an organization that is actually pushing reading and writing. Yes, pushing reading and writing for children. So buat mereka ke depannya akan menjadi lebih mudah deh segalanya. If you read and write a lot, I think it's gonna be easier for you to understand new stuff. Karena itu yang dibutuhkan di masa depan, adaptability. Kita harus selalu adapt dengan teknologi yang berubah-ubah terus ini kan. Kita bingung kan. Kita cepat banget. Jadi kemampuan untuk belajar cepat, untuk adapting, untuk understand the situation is very important. Ko Ernest sendiri untuk next project-nya ada project apa nih? Untuk di luar buku-buku? Aku selalu I'm always trying to write a novel and aku juga ada karya raya sama buku-buku sebenarnya udah menyita semua waktu aku sih, so it's kind of gone. Sudah terlalu sibuk di situ. Sibuk banget, dan aku juga lebih fokus ke anak-anak juga sekarang karena aku juga ngerasa dari kesibukan aku yang beberapa tahun yang lalu, anak-anak tuh sempat kekurangan waktu lah gitu. So I try to make time for kids, for the company, terus habis itu aku punya sedikit waktu sisa untuk writing a book gitu lah ya. Tapi itu prioritas ketiga lah. I really don't, because you know what, when I'm 60 or 70 and 80 I still can do that. Oke, gitu aja sih kok. Kira-kira thank you banget. I hope it's useful for you. Thank you so much lo udah kejar kesini by the way. Aku juga seneng banget ngobrol sama Ko Ernest. Dapat banyak insight sebenarnya. I hope. Kalau buku-buku sendiri sama karya raya bisa diakses di website? Bisa diakses di website. Bisa diakses di website. Juga ada hard copy-nya juga nanti di bulan September ya, ada pamerannya. Bulan September pameran di mana? Pameran di Perpustakaan Jakarta. Di Perpustakaan Jakarta. Dan ada awarding night-nya juga di Teater Jakarta. Ya. Wow, keren. Jadi anak-anak bisa mendapatkan awards atas hasil kerja mereka, juga bisa menjadi koleksi permanen Perpustakaan Jakarta. 100 buku tiap tahun nih. 100 buku per tahun dari buku-buku. Ya, jadi dia bisa karya anak-anak ini ada di Perpustakaan Jakarta. Wah, keren banget. Ya. Thank you banget waktunya kok. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita. Of course. Thank you Rian. Nah, teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe, juga share. Apalagi kalau kamu kenal dengan Ko Ernest ini. Dan saya juga buat buku. Buat ini dia bukunya. Jadi buat buku ini nanti.
buat yang mau beli bisa DM ke Sudut Pandang Network. Gitu. Oke. Thank you. Oke. Gitu aja, Bu. Thank you. Oke.